Renungan Kefas, Rabu 12 Juli 2023. Keterangkatan para pemenang belakangan, tahap akhir. Wahyu pasal 15 ayat 2 berkata, "Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah." Pembacaan hari ini, pekerjaan Allah adalah perbuatan keputusannya, sedangkan jalan Allah adalah prinsip pemerintahannya. Musa mengenal jalan Allah, namun umat Israel hanya mengenal perbuatan-perbuatannya. Dari segi prinsip, jalan Allah itu adil. Dari segi janji, jalan Allah itu benar atau sejati. Jika Anda mengenal jalan Allah, Anda tidak perlu menunggu untuk melihat dulu pekerjaannya. Meskipun pekerjaannya belum terlihat, Anda akan tahu semua itu akan terjadi. Sebab Anda mengenal prinsip pemerintahannya. Kita telah menunjukkan menurut prinsip Allah, jalan Allah itu adil. Sewaktu kaum martir mengalami penderitaan dan penganiayaan, mereka tahu bahwa Allah itu adil. Mereka tahu sesuai dengan prinsip pemerintahan keadilbenarannya. Pada suatu hari, Allah pasti turun tangan dan menghakimi antikristus, serta membalaskan darah mereka. Memang penghakiman itu masih belum tiba. Namun kaum martir mengetahui prinsip Allah, dan mereka memuji Allah atas jalannya dan prinsip pemerintahannya dalam hal membereskan orang. Demikian pula terhadap janji-janji Allah. Allah berjanji kepada umatnya bahwa Dia akan menghakimi orang-orang jahat, mempertahankan jalannya, dan menuntut bela atas darah umatnya. Karena para pemenang mengenal jalan Allah, mereka percaya Dia pasti menggenapkan apa yang telah dijanjikannya. Sobat Kefas, para pemenang belakangan dalam Wahyu 15 akan termasuk di antara orang-orang yang telah hidup dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Wahyu pasal 20 ayat 6 juga menyatakan bahwa para pemenang belakangan akan bersama orang-orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia selama 1000 tahun. Para pemenang belakangan akan diberkati dan menjadi kudus, dan kematian kedua tidak akan berkuasa lagi atas mereka. Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan bahkan meraja bersama Kristus, memerintah bersama Dia atas bangsa-bangsa dalam kerajaan mendatang. Dalam Wahyu 14 dan 15, kita nampak hikmat Allah, bagaimana Dia dengan berbagai cara menanggulangi berbagai orang dan memelihara umat-Nya. Para pemenang yang telah mati akan menjadi anak laki-laki. Para pemenang yang masih hidup akan menjadi buah sulung. Dan orang-orang martir selama kesusahan besar akan menjadi pemenang belakangan. Kebanyakan kaum beriman akan melewati sebagian besar kesusahan besar. Tuhan masih perlu mengumpulkan sisa-sisa lainnya yang akan matang untuk dituai. Mereka itu memerlukan lebih banyak sinar matahari yang membakar mereka agar menjadi masak.
Terakhir kita nampak Tuhan akan mengumpulkan buah anggur, yaitu orang-orang jahat, ke dalam kilang anggur pada akhir kesusahan besar, dan akan menginjak kilang kegemaran murka. Poin hari ini, Wahyu pasal 15 ayat 2-4 mewahyukan keterangkatan kaum beriman tahap akhir. Mereka mengalahkan antikristus, tandanya, angka namanya, dan patungnya. Mari berdoa. Tuhan, aku mengasihi-Mu, karena besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Ya Tuhan, Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu.